seseorang yang mungkin sebenarnya teman-teman itu kalau kita spill siapa sih beliau ini pasti langsung tahu. Ya, apapun makanannya, minumnya Minumnya teh botol botol sosro. sosro. Saya yakin semua tahu. Kadang-kadang suka dibecandain kalau lagi makan apa minumnya? Makannya apa? Minumnya langsung teh botol sosro, Iya, ya kan? betul. Kalau kita kasih tahu gitu pasti, oh itu, ini. Tapi nggak banyak, saya aja jujurly nih ya baru research tadi. Saya udah tahu sebenarnya Bapak di balik filosofi kopi, di balik creativity, ikonik creativity Jakarta, M-Block, tapi nggak pernah tahu, oh Bapak ini gitu ini orangnya. Ya. Sosoknya. Biasa berizin kita Bapak dulu, habis itu biar lebih chill, manggilnya Mas. Tanpa berlama-lama, beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Handoko Hendroyono. Saya mau ala-ala mata Najwa Mungkin sebelum saya harus minta maaf dulu terlambat. Nah ini baru mau masuk. Tidak apa-apa Mas Handoko. Mas Bu, kita mau ngobrol-ngobrol santai nih ya Mas Handoko. Tapi sebelum nanti ngobrol santai dulu, ada baiknya ceritanya kita kasih tahu nih supaya lebih dekat dengan narasumber. Betul. Tolong dikoreksi kalau salah ya Mas ya. Visip UI angkatan 83, Visip UI angkatan 83. Instagramnya silakan dicek. Do Art Project, betul Mas Handoko? Handoko Hendroyono. Ya. Handoko Hendroyono. Ada yang pengen tahu beliau apa, nanti beliau elaborate sendiri, tapi saya spill dulu, creative director, producer, penulis buku, placemaker, ada juga di beberapa podcast saya lihat, sekarang petani. Bertani gitu. Bertani di kota yang urban ini kan ya? Kota yang urban loh, dengan lahan yang sempit ya. Cowok Gemini, katanya nih Mas Handoko cowok Gemini itu pandai berkomunikasi, cerdas, banyak teman, mungkin nanti bisa diklarifikasi ya. Ada satu lagi kan Gemini, apa tuh? Ngeselin. Oh iya, katanya ngeselin, gak tahu nih ya Gemini ya. Hobinya gambar, nulis, terakhir berkebun di Bintaro. Untuk lebih dekatnya ceritain dong Mas Handoko tuh seperti apa? Ya, oke, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya sebenarnya dari SMP saya hobi gambar, SMA juga hobi gambar, masuk ke Visip UI, jurusannya juga mungkin kalau dari dunia gambar-gambar atau desain rada jauh, saya jurusannya di kesejahteraan sosial Visip UI, harusnya saya jadi social worker, tapi paling tidak sekarang saya bergerak yang agak bersentuhan gitu. Dan kalau misalnya tadi, saya sebenarnya udah jarang merecall lagi dulu ketika saya di periklanan ya. Tapi kalau tadi ngomong-ngomong jurusan kesejahteraan sosial, saya juga cukup populer bikin iklan air Sudekat. Mungkin kalau pernah dengar. Aqua ya. Air Sudekat. Itu saya sutradarai sendiri, saya bikin sendiri. Wow. Saya pergi sendiri ke Indonesia Timur waktu itu berkali-kali gitu, dan itu sangat NGO sebenarnya. Jadi saya tetap mempraktekkan ilmu saya gitu, dan kenapa saya tidak terlalu merecall lagi periklanan, tadi apapun makanannya segala macam, karena saya mulai tahun 2014 saya ketemu dengan seorang guru yang sekarang sudah almarhum, namanya Kang Irfan Nukman, dia tokoh desain. Dia bilang ke saya bahwa Mas Handoko, dari hari sekarang kita ketemu, saya diajak empat mata gitu ya, dia tokoh yang cukup terpandang waktu itu. Dia bilang stop untuk bangga dengan apapun makanannya dan lain-lain gitu, karena banyak iklan yang saya bikin, karena IP-nya, intellectual property-nya bukan milik Mas Handoko. Dan waktu itu saya langsung kayak tertampar gitu, dan setelah itu saya bertekad untuk bikin IP, intellectual property, dan akhirnya saya bikin film filosofi kopi sama Ciko, Angga, Rio, Bung Glenn almarhum, dan saya mulai berbisnis IP, intellectual property, dan banyak sekali yang saya daftarkan di Dirjen Haki ya. Misalnya Tiwus, Perfecto dan lain-lain ya, banyak sekali. Terus saya mengembangkan aparel dan lain-lain, dan akhirnya saya sampai sekarang banyak berbisnis IP, M-Block, Post-Block dan lain-lain. Itu sebenarnya cara saya untuk bisa dibilang creative survival ya. Jadi saya ya seperti hari ini saya tadi perjalanan
sangat creative survival menuju ke Cerita sini. dong. Cerita dulu. Jadi Pak. Mas Andoko. sekitar 5 hari lalu saya dihubungi oleh IKN, Oke. OIKN, otoritas IKN untuk ya kasarnya memberi soul gitu ya di salah satu spot yang saya langsung diskusi gitu dengan IKN bahwa soul itu sangat penting untuk injek gitu ya di IKN, karena kita membangun kota, membangun place itu bukan melulu fisik gitu, dan untuk meyakinkan itu setengah mati juga. Saya dari 5 hari yang lalu meeting berkali-kali dari weekend, dan buntutnya tadi saya ketemu salah satu orang yang saya pandang cukup paham, yaitu Pak Mas Hilmar Farid, saya manggilnya Pak Dirjen Kebudayaan, karena saya ini juga anggota kurator dari Pekan Kebudayaan Nasional. Oke. Dan saya sebenarnya I'm a true believer dari ekonomi kebudayaan atau cultural economy compare to creative economy. Karena ya contoh yang paling gampang kalau cultural economy misalnya Disney gitu ya. Disney itu kan awalnya kan komik, tahun 60-an komik, dan dari komik itu bisa jadi ekosistem yang luar biasa, sampai sekarang kita bisa kenal dengan Disney Channel, amusement park dan lain-lain. Luas sekali perkembangannya yes, kan ya. Betul. Itu yang saya sebut sebagai ekosistem. Mungkin itu intro saya dulu. Oke, jadi dilebarkan lagi sayapnya dari produk-produk kreatif yang sifatnya iklan, itu menjadi produk-produk yang IP lah, intellectual property ya Pak, betul ya? Haki atau intellectual property. Betul. Nanti saya juga cerita tentang sekarang tahun ini memasuki tahun GI atau IG ya, indikasi geografis. Itu juga bisa jadi letupan bagaimana kita meleverage cultural tadi gitu. Dan sedikit banyak apa yang pengen saya presentasikan itu banyak bercerita tentang bagaimana kita katakanlah Indonesia yang sudah sangat kaya ini, macam-macam ya, kekayaan alam, kekayaan bonus demografi, talenta dan lain-lain ini bisa menjadi aset yang sangat besar gitu, potensi untuk besar, apalagi generasi-generasi kita gitu ya, yang masih muda ini. Betul. Untuk kedepannya harusnya sangat cerah gitu. Iya, Mas Andoko ini menarik banget deh. Sebelum tadi kita mungkin nanti setelah ini akan ada banyak sharing tentang creativity. Mungkin sekalian yang ada di sini dan di rumah pengen tahu nih, journey-nya Mas Handoko untuk sampai ke titik ini tuh seperti apa? Karena creativity mulai dari film sampai keturunannya, karena filosofi kopi bukan melulu tentang film kan. Sekarang bahkan jadi ikoniknya salah satu coffee shop gitu. Turunan-turunannya juga banyak banget. Kemudian M Block, Lokananta ya kan, semuanya itu dibangun dari ide-ide gilanya Mas Handoko bisa kita bilang. Gimana cara, selain daripada journey itu bisa sampai ke titik ini, gimana caranya Mas Handoko untuk bisa juga meng-convince nih orang-orang sekitar Mas Handoko untuk bisa believe sama ide gilanya Mas Handoko? Pertama memang penting sekali kita kreatif, menjadi kreatif itu kan bukan katakanlah nyentrik atau kita aneh atau kita punya ide gila gitu ya. Kadang-kadang ide kita biasa-biasa saja, tapi kejelian kita untuk melihat sekitar, katakanlah problem. Kalau sekarang saya simple sih, semua berangkat dari problem. Problem yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi peluang yang sangat besar. Sebagai contoh misalnya, ketika saya masuk ke kopi gitu ya, saya tidak sekedar saya Ciko, Rio, Angga, tidak sekedar masuk ke kopi, tapi kita mencoba untuk solve the problem gitu. Contoh pertama adalah waktu itu kita bikin pertama kali film yang bisa jadi ekosistem, karena belum pernah ada. Saya kenal dekat Mira misalnya, Mira Lesmana atau dengan Mas Ririnya. Itu kan selalu bikin film, terus habis itu istilahnya itu efek dari film itu populer, baru dipetik manfaatnya ya. Contoh kayak yang Belitung itu, Laskar Pelangi gitu ya. Belitung berkembang setelah efek dari film. Tapi kita waktu itu mencoba belajar gitu, nggak ada yang baru sebenarnya, nggak ada yang baru dari katakanlah Star Wars atau
atau Toy Story gitu ya, yang dari awal memang di-plan untuk jadi ekosistem. Jadi bayangkan waktu itu saya deal sama teman-teman film ini, saya bilang saya mau jadi produsernya, tapi saya mau begitu film ini tayang di first day launching gitu, premiere, itu kedainya juga buka. Karena itu belum pernah terjadi. Ketika film tapi in the same time, in the same day itu kedainya buka. Karena itu menjadi, saya karena backgroundnya advertising, saya sangat belajar tentang advertising. Dan saya banyak protes tentang advertising. Contoh yang saya protes adalah ketika teman saya, ada contoh lah ya, Mr. X ini punya agensi, waktu itu kita agensi sebenarnya sangat pinter ya, bikin event, bikin konten, bikin komunikasi, bikin iklan. Kalau kita jeli juga orang film banyak orang iklan juga, ya termasuk Mira Lesmana dulu produser di salah satu agensi. Nah saya bilang bahwa kita ini bego sekali, nggak bisa bikin event yang bisa kita monetizing. Karena kita tahu ya ada misalnya dulu Woodstock gitu ya, Woodstock atau yang zaman sekarang misalnya South by Southwest dan lain-lain. Even di Indonesia ada misalnya Java Jazz. Joyland. Joyland sekarang. Kenapa kita nggak bisa, kenapa kita hanya mengiklankan orang, tapi kita tidak bisa membuat konten sendiri. Artinya kesimpulan saya bahwa komunikasi itu bisa jadi uang. Komunikasi, the way kita communicate to public ini bisa kita monetize. Makanya film itu sebenarnya komunikasi untuk bikin ke film, untuk bikin kedai. Jadi bisnis model. Nah saya dari situ saya akrab sekali dengan bisnis model. Jadi bisnis model itu katakanlah kita bikin film karena kontennya menarik dan satu lagi ada isu yang sangat penting, kopi Indonesia. Karena kopi Indonesia itu hanya jadi kita mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu ya. Ini kita ngomongnya Pakselian ya. Betul. Teman-teman Pakselian mungkin nggak tahu ada 34 indikasi geografis kopi Indonesia. 34. 34. Jadi kalau ibaratnya negara nih, Indonesia ini ada kalau negara kopi nih ya. Kopi kan 34 provinsi begitu atau 34 daerah. Daerah. Kopi kan kalau kita buka di Google tuh is a black gold ya. Emas hitam. Itu Brazil tuh hanya 2. Indonesia punya 34. Indonesia punya. Jadi negara Java, negara Kintamani, negara Wamena, kasarnya gitu ya. Karena kalau kan orang banyak yang nggak tahu Indonesia, banyak taunya Kintamani atau Bali gitu ya, Coffee Bali gitu ya. Jadi mungkin Pakselian juga banyak yang mungkin nggak notice ya. Ada yang namanya JavaScript, pasti tahu ya JavaScript ya, platform program ya, program atau platform. Itu adalah sekumpulan anak muda waktu itu yang suka minum kopi Java. Beansnya baru Java. Tahu kita. Baru tahu ya. Bajawa juga ada. Bajawa juga ada. Jadi poin saya adalah dari concern atau problem. Saya juga sangat sakit hati dengan Starbucks karena Starbucks begitu menjajah Indonesia gitu ya. Di PIM 1, 2, 3 itu ada 5 Starbucks. Ya kan. Kemarin saya mencari tempat. Saya kebetulan banyak kenal teman-teman yang punya pengaruh gitu ya. Saya kontak teman di Angkasa Pura. Saya minta tempat saya pengen buka Filosofi Kopi, udah waktunya buka di Terminal 3. Saya bilang, oke mas, ada mas. Nanti ada yang nganterin di 26 paling belakang, paling belakang 28. Saya bilang oke lah, saya tahu kebayang 28 juga masih rame gitu ya. Begitu saya ke sana, sampai sana saya baru ngeh, walaupun saya sering ke sana gitu. Pertama adalah di loket, di tiketing 1 Starbucks, bener kan? Jalan lewat 15, 16, 17 ada Starbucks kedua. Jalan ke belakang, di belakang di 24 ada another Starbucks, ada 3 Starbucks. Itu yang membuat saya sakit hati dan saya sama teman-teman harus bikin film tentang kopi yang bisa membangkitkan kesadaran publik tentang kopi Indonesia gitu ya. Dan kita jokesnya nih, jadi ini jokes yang sebenarnya rada-rada nakal gitu, rada-rada over ya. Kita kalau pernah ke kedai kopi Melawai, Filosofi Kopi, pernah ya? Itu belakangnya ada Starbucks kan? Ya, kita jokesnya kalau mau meeting sepi itu di Starbucks saja ya. Sengaja? Di belakangnya. Jadi sekarang kita ada di sana juga seberangnya ada Starbucks. Walaupun kita nggak bisa kalahin Starbucks, saya sangat sadar. Karena apa? SOP-nya sangat rapi. Yang kita harus belajar lagi gitu ya.
Jadi selain tadi problem solving, menurut saya yang kita juga harus pikirkan adalah SOP. Oke. Bisnis itu is about SOP dan saya sekarang bayangkan saya orang kreatif gitu, saya harus tahu keuangan, saya harus tahu SOP dan lain-lain sekarang. Jadi demikian juga dengan Angga Sasongko, sekarang Visinema ya, saya dulu juga gabung Visinema. Angga itu habis syuting masih ngelihat neraca. Oke. Keuangan. Iya keuangan, jadi sebenarnya nggak bagus juga ya, tapi maksudnya faktanya di Indonesia ini kita harus kreatif juga, harus bisnis juga, segala macam gitu ya. Ya ini nasib ya. Ya. Tadi ya segala macam. Tapi ada yang kehebohan. menarik ini tadi Pak, soal ngomongin kreatif ya, kreatif proses gitu. Tadi selalu diawali dengan masalah gitu kan. Namun gini Pak, saya sendiri juga mungkin bukan orang yang terlalu peka terhadap ini problem atau bukan gitu. Karena ini bisa jadi kayak sebuah habitual gitu, yang biasa terjadi dan itu bukan masalah gitu. Jadi saya merasa tidak punya apa ya, patikan atau trigger kalau ini masalah harusnya lebih baik, harus dijawab gitu. Nah mengasahnya itu gimana Pak? Mengenali deh masalah ini memang Atau harus mungkin dijawab kadang-kadang kita gitu. bingung memisahkan apakah ini beneran masalah yang memang dihadapi oleh sekitar kita, oleh customer kita, atau ini jangan-jangan hanya trendsetter biasa aja Pak. Kadang-kadang something yang going viral gitu, terus kan eventually akan hilang dengan instan gitu ya. Jadi gimana tuh Pak cara menemukannya? Ya sekarang yang kalau tips dari saya ya, kalau misalnya kita sama lah ya, ini saya yakin Pak Selian juga konteksnya sebagai marketer gitu ya, marketing gitu ya. Yang pertama adalah yang paling penting adalah sebenarnya storytelling, Oke. authenticity, cerita yang otentik gitu ya. Berikutnya adalah empati. Empati itu sangat penting hari ini di marketing dan kalau kita baca tokoh-tokoh marketing yang baru itu kayak kemarin saya ketemu kesini juga dia Martin Lindstrom itu ngomong soal pentingnya empati. Kenapa saya bilang empati itu penting dalam konteks pertanyaan tadi? Jadi misalnya dan tentu referensi ya kita harus banyak baca. Misalnya teman saya misalnya ada dua nih yang di bisnis fashion ya, ini kebetulan saya pakai. Celana ini saya pakai Sekalian Promosi. pamer, promosi. Nah, ini bukan saya yang bikin, ini teman dari Pekalongan. Ini celana ini dibikin awalnya dari keprihatinan. Pekalongan itu sungainya sangat polusi karena pembatik-pembatiknya pakai zat pewarna segala macam gitu sehingga buang semua ke sungai, sungainya kotor. Dia bertekad untuk tidak ikut mengotori itu dan memberi contoh yang baik anak muda ini. Dia bikin dengan tenun tetap pemintalan gitu, bahannya indigo dan ampas kopi. Jadi cuma dua warna, enggak yang ini yang saya pakai Indigo yang ampas Vera. kopi, yang ini indigo. Dan dari benang dia pintal, jadilah jeans yang saya pakai ini. boleh spill nggak nama brandnya apa? Boleh dilihat di Instagramnya Craft Denim. Craft Denim. Craft Denim. Contoh yang lain, kalau masih di fashion, ada teman saya Denika, kemarin baru dapat B certificate ya, sertifikasi dunia. Dia memberdayakan ibu-ibu yang di desa dari benang kapas, karena kapas kan sekarang kan banyak yang polusi juga. Ini yang baju banyak yang kita pakai itu polusi gitu ya, membuat polusi, membuat sampah. Dia justru dari kapas asli dan memberdayakan ibu-ibu, mulai dari 4 desa, 10 desa, 20 desa, dan itu menjadi produksi. Tren itu terjadi juga di Nike. Nah, dengan regeneratif ekonomi misalnya ya, dan itu terjadi juga kalau kita masuk gitu. Saya memang pejuang jenama, tapi kalau kita mau nggak usah jauh-jauh, kalau kita masuk Uniqlo juga sudah memakai gaya seperti itu. Jadi artinya sebenarnya empati aja juga nggak cukup, tapi juga butuh knowledge, butuh kreativitas kita gitu ya. Jadi kreativitas itu bukan sesuatu yang kita cemerlang banget gitu, enggak. Menurut saya ini sebuah disiplin, ini sebuah ketekunan untuk mencari sesuatu yang bisa solve the problem tadi. Nah, generasi saya tadi kalau udah ngomong umur ya udahlah kita ngaku ya. Saya kan generasi baby boomers masih ngerasain ya. Saya baby boomers, generasi saya ini
generasi yang sangat dosa sebenarnya. Karena Kenapa tuh Mas Handoko? ya karena saya meninggalkan ke anak-anak saya, ke teman-teman semua, sesuatu yang problem yang begitu banyak. Saya dulu bayangkan ya, lulus dari UI, nyari kerjaan gampang sekali. Waktu kuliah, saya kuliah lama sekali, mungkin paling lama, nggak lulus-lulus. Karena saya cuti melulu gitu ya, dulu SPP-nya sangat murah. Karena saya mulai tahun ketiga sudah bekerja, dan cuti lagi, dan gampang sekali, dan easy money zaman dulu. Dan saya kerjaannya apa? Membohongi publik. Susu yang nggak bagus saya bilang bagus. Dengan iklan tersebut? Dengan iklan tersebut. Yang nggak lolos, hampir-hampir nggak lolos POM, Dirjen POM, saya ingat banget produk dari Nestle waktu itu, hampir nggak lolos sama POM. Yang saya lakukan adalah protes, ini POM pasti korupsi nih. Tapi kan zaman dulu kan iklan susah banget Mas Handoko. Bukan, zaman dulu adalah zaman industrialisasi. Semuanya serba industri, kita kerja di bagian dari industri itu. Ya otomotif, ya kalau periklanan adalah part of Medicine Avenue, kantor pusatnya sangat mentereng, kan sekarang berubah, totally different. Dan sekarang saya meninggalkan generasi yang sampah begitu numpuk, frustrasi begitu banyak. Saya di M Block banyak belajar bagaimana menampung anak-anak yang katakanlah anak-anak muda yang anxiety, mental illness, bla 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 bla. Kan zaman dulu mana ada mental illness gitu-gitu, nggak ada. Sekarang, Tapi sekarang aware banget kan Pak? Sekarang kita menyiapkan dinding di situ berkeluh kesah, dan dulu kan saya ke barat-baratan pakai parfum barat, lagu barat. Sekarang kan saya harus dengerin lagu-lagu yang katakanlah It Gitaf gitu ya, mungkin teman-teman yang sangat sakit hati gitu ya, Yura Yunita atau Tulus mungkin yang lebih soft. That's generasi sekarang. Campur Sari dengerin nggak Pak? Dengerin juga. Dengerin ya, Campur Sari ya. Nah kalau ngomong apresiasi musik juga salah satu kita sebagai orang kreatif harus appreciate semuanya. Saya sih terus terang aslinya sangat, mungkin anak sekarang udah nggak terlalu kenal, saya sangat progressive rock gitu ya. Tapi saya sekarang enjoy every genre dari musik, dari film, dan sekarang berubah sekali memang. Dulu tahun 2015 pertama kali bikin filosofi kopi dengan perfilman sekarang juga sangat beda. Cepat sekali perubahannya. Dan itulah justru kita sebagai orang marketing, perubahan itu cepat sekali. Dan ini kita harus aware terus dan harus melihatnya sebagai peluang terus. Karena disitulah seninya berbisnis sekarang atau memahami konsumen sekarang gitu, kurang lebih gitu. Susah nggak sih Mas Handoko jadi dari orang yang mungkin terlihatnya sangat kreatif oriented person, kan kadang-kadang orang kreatif itu cenderung punya idealisme yang tinggi gitu, kemudian quote and quote dituntut untuk menjadi orang yang lebih luas, lebih fleksibel, kemudian turns into business, kan jadinya mungkin ada perspektif yang berbeda, atau Mas Handoko masih punya pakem-pakem sebagai seorang Handoko ini sendiri gini? Ya tadi, satu karena problem solver, membuat saya lebih enjoy melewati challenge-challenge ini. Plus tadi kalau diperhatikan saya lebih percaya I'm a true believer cultural economy. Itu membuat saya lebih enjoy proses kreatif yang memang harus sustain. Sebenarnya kan ekonomi itu kan alasan untuk sustain kan. Jadi kalau kita ngomong 4C itu dari konten, terus belakangnya commerce, terus akhirnya kan celebrate ya. Celebrate itu kan sebenarnya kan bisa dalam arti kaya atau celebrate dalam arti kita bisa sustain. Kan gitu kan, perayaan yang sebenarnya itu kan perayaan sustainability. Bukan perayaan dalam arti cuan-cuan doang gitu kan, tapi sustainability itu yang menjadi perayaan. Jadi saya sih enjoy that process ya. Dan itu yang menurut saya harusnya kita sebagai orang Indonesia harusnya enjoy itu. Makanya kalau sekarang saya kebetulan banyak nggak kebayang juga gitu ketika saya CEO beberapa company ya, CEO-nya kebetulan saya sekarang dipercaya lagi ke Filosofi Kopi. Saya CEO pertama Filosofi Kopi, sekarang giliran kan waktu itu pernah Rio, Angga, sekarang saya lagi dan M Block Group. Nah yang cukup unik juga, saya kebetulan konsultannya Sarinah juga. Dan waktu itu saya pernah diundang
di conference retail. Nah, saya waktu itu ngobrol kayak gini dan saya bilang di tengah orang-orang retail ini yang dulu saya jadi klien saya gitu ya, kayak misalnya Jeko, saya dulu pernah nanganin Jeko juga yang dulu bikin antrian segala macam di awal-awal Jeko itu salah satunya saya cukup akrab dengan Mas. Antrian beli 2 box tuh, jangan-jangan. Antrian beli donat dulu, Beli donat. Al Capone atau apa ya dulu zaman dulu. Nah, terus saya di situ saya ngomong bahwa saya ini terjebak retail, tapi saya merasa perlu masuk retail karena saya merasa ada ketidakadilan. Tadi yang saya cerita sekilas tentang Starbucks tadi. Karena saya pergi, kalau kita pergi ke apa, katakanlah ke Melbourne atau ke nggak usah jauh-jauh ke mana, ke Bangkok gitu, keberpihakan terhadap lokal itu sangat tinggi. Nah, jadi kuratorial itu tidak terjadi di Indonesia. Kalau di Bangkok, di mal-mal utama itu ada kuratorial, dia harus Justru yang dahulukan lokal. lebih kepada lokal Yes. brandnya ya, Nah, Mas. di Melbourne kan hampir nggak ada Starbucks. Atau di Oslo ya, Oslo tuh kalau nggak salah cuma 2 Starbucks di antara kedai-kedai kopi yang keren itu gitu. Kalau kita ngomong kedai-kedai kopi yang keren kan harusnya lokal ya, titik temu, apa namanya? Banyak sekali ya kopi Banyak itu, sekali iya, ya, iya. ada apa namanya? 115 ada dan lain-lain, banyak sekali lah teman-teman kita ya, kalian segala macam. Iya, ini menarik. Tadi sempat dibahas, disinggung sedikit tentang Genema ya. Ya, ini mungkin saya teman-teman yang belum tahu apa itu Genema, kita spill sedikit, nanti bisa dielaborasi lagi oleh Mas Handoko. Mas Handoko, saya sangat tergelitik pada kata-kata Genema. Kalau saya boleh izin, saya kutip. Saya persingkat, kesatuan yang utuh dari sebuah cerita yang dekat dengan kita. Karena keinginan, niat baik dipraktekkan secara berkelanjutan. Sustainability itu ya, tentunya dengan disiplin. Yang akhirnya memiliki faedah dan nilai yang banyak sekali bagi orang dan bermanfaat. Ini menarik sekali karena saya melihat ada kesamaan antara Genema itu dengan value-nya Pexel. Begitu ya. Karena di Pexel kita tentunya menginginkan ada niat, kita membuat Pexel dengan niat baik daripada foundersnya, kemudian Pexelian untuk bermanfaat bagi orang. Cerita sedikit bagaimana sih Genema itu bisa lahir dari seorang Mas Handoko? Mungkin gini, supaya saya takut kadang-kadang misleading orang ngomong niat baik itu seolah-olah cuma jadi gimmick niat baik gitu ya. Padahal niat baik itu menjadi esensi penting dari bisnis gitu ya. Mungkin saya dulu suka baca buku dan saya nulis buku. Buku yang saya baca banyak sekali gitu ya, terutama marketing. Kalau kita merefer ke case marketing zaman dulu, katakanlah mulai Anita Roddick ya. Anita Roddick itu tahun Body Shop awal itu mungkin tahun 2000-an ya, 2000-an ya. Dari katakanlah Body Shop, terus ada berikutnya dulu ada sepatu Tom Shoes. Sampai hingga sekarang yang paling ekstrim sebenarnya yang paling populer adalah Patagonia. Mungkin boleh dicek case-nya Patagonia. Patagonia itu sebagai produk fashion terbesar dunia, itu narasinya justru tentang planet. Karena atau kalau paling gampang menganalogikan artis populer gitu, artis populer yang paling valuable yang saya lihat dari luar gitu ya, adalah DiCaprio misalnya. DiCaprio itu sebenarnya sosok yang tidak jualan terus akhirnya bermewah-mewahan, dia malah justru pergi ke hutan, dia sama gajah, segala macam. That's value yang sebenarnya universal ada. Dan jangan lupa itu diikuti oleh hampir mainstream brand-brand ternama, grup-grup ternama, you name it, misalnya katakanlah P&G, Unilever, Nestle segala macam. Rutenya ke situ. Jadi memang tidak ada cara lain untuk kita tadi berempati, kolaborasi, konten kebaikan itu memang menjadi tren dunia. Jadi, nah di Indonesia banyak yang rada tertinggal nih sebenarnya. Jadi kenapa saya balik lagi ke pertanyaan, memakai kata jenama. Sebenarnya jenama itu kan esensi dari artisan spirit ya. Jadi artisan spirit yang memang harus kita bawa, bahwa kita bikin sesuatu itu harus ada purpose, harus ada kebaikan. Itu jualan sekarang. Orang zaman advertising zaman dulu itu udah habis. Cara kita mengimpress dengan
membombardir sesuatu yang dengan maksa itu udah nggak bisa. Story argument harus mulai kuat. Jadi story argument itu penting banget. Jadi apapun bisnis yang dilakukan harus ada narasi kemanusiaannya, narasi kebaikannya, dan itu untuk apa? Untuk jualan, bukan untuk apa-apa. Jadi saya belajar, saya beruntung katakanlah part of atau punya filosofi kopi ya. Karena saya banyak belajar dari kopi. Misalnya ternyata sekarang jualan kopi itu di luar sana gitu udah mulai jualan kebunnya yang nanam pohon pelindung sehingga burung tidak jadi punah gitu misalnya, itu menjadi narasi. Jadi hal-hal yang sifatnya universal dan menyentuh kayak ibaratnya film gitu ya, storytelling tadi itu menjadi penting. Dan itu terjadi juga tadi yang di kain, di kakao, ada teman saya kakao di Wamena itu gara-gara dia nanam pohon pelindung juga, itu dia membuat sekawanan burung yang hampir punah tidak jadi punah misalnya. Itu kan menarik ya, dan banyak hal, banyak cerita-cerita seperti itu. Itu kalau ngelihat case-nya Patagonia itu menarik sekali. Jadi apakah bisa dikatakan tanpa adanya narasi dan story yang dikembangkan, artinya bisa kita simplify ke dalam sebuah bisnis tidak akan sustain juga, artinya harus ada sesuatu yang menarik. Kita mesti hati-hati dengan sesuatu, sekarang kan juga kita banyak ditelan dengan pola-pola, bukan saya anti ya, startup, akselerasi, growth gitu-gitu ya. Nah sekarang mulai ada istilahnya, mungkin ini agak teknis sedikit ya, mulai ada istilahnya teh winter gitu ya, teh winter udah mulai turun. Nah justru sekarang mulai kembali lagi ke esensi narasi-narasi tadi yang Martin Lindstrom cerita tentang empati tadi. Karena itu yang menjadi penting sekarang. Itu yang saya sebenarnya tadi saya mondar-mandir tentang IKN tadi kalau boleh cerita. Karena ini saya bilang, saya kritik kemarin, ini narasinya ke publik ini jelek sekali gitu. Saya berkali-kali ngelihat Pak Jokowi pergi ke sana, makan jagung bakar sama sekelompok kabinetnya gitu ya, dalam hati saya nih yang diomongin apa ya di sana ya. Itu kan memberi kesan bahwa tempat itu tempat yang sebenarnya tidak layak jadi ibu kota. Kan gitu kan. Terus berikutnya datang lagi sama AHY tambah, sama juga. Rebus ini segala macam gayeng sendiri, asik-asik sendiri. Padahal tahu nggak, saya bilang Kalimantan itu bawahnya itu adalah hutan yang sangat kaya gitu ya. Kalau kita ngomong rempah, itu rempahnya mengandung berapa, kenapa nggak melibatkan ahli gizi gitu, ahli pangan gitu, yang menggali narasi itu. Ini future city yang saya bilang the heart of the world itu ada di Kalimantan, karena Amazon rusak. Amazon udah sangat hopeless sekarang, katakanlah itu kan. Nah itulah pentingnya mengangkat narasi dan urgensi atau story argumen tadi yang make sense. Story ini bukan dibikin-bikin, bukan karena saya kreatif terus saya bikin narasi terus cemerlang gitu, enggak. Bukan tipu daya, gitu ya Pak. Bukan tipu daya, bukan imajinasi, tapi sesuatu yang memang reasonnya kuat ya, sama seperti Patagonia tadi. Patagonia itu kalau nggak salah yang punya itu hobinya surfing, kan dia dari surfing ya. Dan surfing itu kalau nggak salah saya sampai kemarin gara-gara belajar Patagonia saya sampai pergi ke mana tuh Batu Karas di Bali itu sampai merhatiin orang surfing gitu. Bener juga ya, orang kalau udah surfing tergila-gila badannya keker kayak ikan paus gitu kan, keren-keren gitu ya. Ternyata ya Pak ya? Ternyata edik dan ternyata ada hubungannya dengan gravitasi apa segala macam, saya nggak tahu. Tapi kurang lebih memang in every aspect pasti ada story. Sebenarnya itu yang menarik. Saya sedikit penasaran Pak dari tentang ide yang tentang menyelesaikan masalah, terus kemudian menjadi sebuah narasi gitu. Ada satu hal bagian yang menjadi jembatan itu yang mungkin tadi belum sempat ke-capture gitu. Mungkin salah satu yang saya tahu itu adalah riset gitu. Bagaimana riset itu bisa melengkapi si menjawab masalah sebelum menjadi narasi. Karena narasi yang kita keluarkan kan tidak bisa yang serta-merta benar kata Bapak bahwa ini baik, ini produk bagus, ini sebuah movement dan segala macam gitu. Karena at the end kalau itu tidak menyelesaikan masalah itu tidak menjadi produk kreatif yang berasal dari ide kreatif. Gimana tuh Pak tentang hal itu Pak? Mengenai riset sebenarnya
banyak cara. Kalau yang saya lakukan sebenarnya ya mungkin yang membuat saya survive juga adalah mengamati sekitar ya. Saya suka naik MRT, memperhatikan habit, terutama anak muda, hal yang sederhana gitu ya. Kayak misalnya kalau diperhatikan, saya sudah tidak tertarik lagi dengan kata kompetisi, karena saya perhatikan hampir seluruh dunia yang saya datengin itu kata-kata yang paling cepat itu adalah collaboration, innovation, transformation gitu ya, dan sustainability ya. Kasarnya kan itu kan. Seperti tadi. value kita, collaboration dan innovation. Nah, tadi kan saya nyebut ya, saya kan bisnis kopi. Saya nggak pernah bilang bahwa filosofi kopi yang paling enak. Saya justru mengapresiasi tadi titik temu, kalian dan lain-lain ya, kopi tuku segala, semua teman saya gitu. Karena udah nggak penting lagi kompetisi. Yang paling penting adalah membangun relevansi. Oke. Dan membangun authenticity. Oke. Authenticity kita itu apa? Dari authenticity itu kita bisa berkolaborasi. Dan sekarang orang namanya Adidas saja berkolaborasi sama Nike kok. Kan gitu kan? Ekstrimnya kan gitu. Berarti kita sebenarnya menurut saya menjadi lebih asik. Nah kalau tadi balik ke research, ya research sekarang juga semakin gampang dengan adanya Google. Tapi yang paling esensial sebenarnya kepekaan kita untuk melihat fenomena sekitar segala macam. Saya sebagai kurator kebudayaan, saya enjoy banget dengan pekerjaan-pekerjaan kebudayaan. Karena di situ kita bisa menemukan banyak potensi yang misalnya kalau saya di M-Block misalnya memahami skena musik, skena film, skena fashion, itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan gitu. Dan pola-pola katakanlah research and development itu menjadi sangat penting. Pola-pola laboratori itu sangat penting. Saya ingat ketika periklanan udah mulai turun, sebenarnya saya waktu itu udah melihat ya, pertama adalah ketika Nike dan Apple terutama mulai kurang beriklannya dan mulai tidak jor-joran di iklan, tapi dia mulai di R&D. Karena produk itulah yang sebenarnya berbicara. Makanya mulailah era produk yang bercerita kan. Dan itu menjadi menarik. Cermin dulu dari iklan-iklannya Apple, Betul. dari beberapa iklan produk-produk yang memang mengedepankan si narasi dan sustainability itu. Produk, betul. Iya. Mungkin nanti kita sambung untuk membangun authenticity dan membangun sebuah inovasi setelah break sholat kali ya. Oh, jadi kita mau buka puasa bersama nih di sini. Buka puasa dulu kali, boleh? Bagaimana teman-teman? Kita buka puasa dulu. Mudah-mudahan gak ngantuk dengerin Iya. saya. Ya, nanti kita akan sambung tentang membangun authenticity dan membangun sebuah inovasi. Gitu. Oke, jadi kita ada break berbuka 15 menit. Nanti kita akan buka bareng sama Mas Handoko juga di sini. Teman-teman juga kita akan tetap standby live. Setelah berbuka kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Handoko. Teman-teman yang di offline di online jika mau bertanya, kita casual aja langsung put di inbox, nanti kita coba tanyakan gitu. Oke. Kita ucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh Pexelian, baik yang ada di SU maupun yang ada di offline. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Cek. Oke. Jadi buat para Pexelian yang sudah batalin puasa sambil gantian dengan beberapa Pexelian lain yang mungkin sedang sholat. Sebentar lagi kita akan mulai, silakan. Ini di online sudah dari tadi ya. Emang nih ala-alanya ala-ala behind the scene. Jadi tetap kita kerekam gitu. Nyantai. Kalau tadi mungkin lah ya. Iya. Kalau tadi mungkin kesannya kita terlihat kaku, tapi sebenarnya bukan kaku Mas Bo. Saya itu saking terkesimanya sama Mas Handoko. Banyak banget ilmu yang saya serap gitu. Iya, betul. Saya sampai di pikiran saya tuh pengen saya tanya lagi, saya timpa lagi. Tapi gitu iya, kan, tapi saya pengen terus gitu. mendengar dan menggali dari seorang Mas Handoko ini, menarik sekali. Dan kita masih ada nanti discuss lah ya, pertanyaan sharing lah ke Mas Handoko yang lebih relevan, yang lebih mungkin dirasakan secara mungkin langsung, day-to-day gitu secara direct oleh para Pexelian gitu. Ngambil dari pengalamannya Mas Handoko. Sambil kita tunggu Pexelian bergabung.
Oke. Yang teman-teman di online apa kabar? Iya udah pada Masih- berbuka puasa ya. Oke. Cita-cita aku tuh Mas Handoko pengen punya ini, pengen punya Pexel. Saya ngebayanginnya punya satu segmen yang dikenal orang secara luas gitu ya. Bermanfaat tentunya udah pasti gitu. Tapi sustain. Ini kita sambil nunggu teman-teman bergabung gitu ya. Pengen punya satu segmen yang kalau cuma going viral gitu ya, instan doang. Habis itu kan akan selesai juga gitu. Ini discuss secara ini aja sih, person gitu ya, mumpung sambil nunggu gitu. Possible nggak ya mimpi itu atau ide tersebut lahir menjadi sebuah creativity dan sustain? Mungkin jawabannya iya atau tidak gitu. Kalau saya minta advice dari Mas Handoko, apakah kita bisa nih punya satu segmen atau produk yang sustain, yang bisa solving problemnya? Maksudnya konten atau? Konten yang bisa orang tuh, kan kalau saya belajar ini Mas Handoko lihat-lihat di Instagram gitu ya, harus ada hooknya gitu ya kan. Harus ada sesuatu yang orang tuh relate. Oh betul. iya, I feel you gitu. Itu Mas Handoko terapkan juga tuh pada ide Mas Handoko. Sejujurnya iya dan tidak sih, karena kalau saya kan lebih organik aja, karena kan saya banyak banget account kan. Kalau bayangin walaupun nggak langsung kan ada Filosofi Kopi yang followernya sekarang sekitar 300.000. Terus ada M-Block ya 100 ribuan ya, harus di grup blog juga banyak banget. Terus kita bikin M-Block Academy, bikin M-Block Experience, ada M-Block Fest, ada Post Blog dan lain-lain ya. Jadi sejujurnya saya tidak terlalu, kalau mau jujur sih nggak terlalu punya waktu sih untuk bikin konten untuk diri saya sendiri gitu, kecuali motivasi saya bikin konten sebenarnya untuk nulis buku sih, atau untuk supaya nggak lupa. Saya gambar-gambar seperti ini sebenarnya untuk supaya memotivasi diri sendiri, karena kan saya sering juga mentok atau sering pengen curhat gitu. Tapi ya bentuk yang saya pilih ya bentuk-bentuk yang seperti ini gitu. Menulis dan menggambar. Menulis dan menggambar. Kalau dibuka tas saya itu selalu ada buku tulis kosong dan ada spidol hitam, merah, biru gitu misalnya, yaitu untuk menggambar gitu. Jadi selama Mas Handoko kalau mentok, kalau merasa lagi nggak ketemu apa yang sebuah jawaban dari isi kepala ya Mas Handoko itu lebih cenderung untuk menulis dan menggambar. Ya, kurang lebih gitu. Ini menarik. Karena saya juga percaya selain satu, gambar saya jelek sekali ya, misalnya kalau mengenai gambar dulu ya, saya itu sebenarnya dibilang artis bukan, walaupun sering berpameran, dianggap sebagai artis gitu. Saya pernah belum lama ini malah justru nanti ada itu visualnya, saya gambar-gambar saya dipamerkan bayangkan ya, di National Museum di Qatar. Dipamerin di sana gitu. Padahal saya gambarnya ya cuman seperti ini gitu. Tapi saya akhirnya belajar bahwa ternyata konsistensi itu penting. Jadi kalau kita konsisten jelek, lama-lama juga diterima. Lama-lama jadi bagus. Karena kalau di seni kan seperti itu, kalau kita sebut aja siapa, misalnya jangan yang realis ya, gambar-gambar yang Alip John. Alip John gitu ya. Alip John juga konsisten dengan kegilaannya dia. Saya tahu latar belakangnya dia dan konsisten tahu dengan jeleknya. Konsisten dengan jeleknya. Konsisten jeleknya, tapi kan lama-lama diterima. Ya, betul. Color palette dia diterima, yang ada hitam merah, hitam harus tiba-tiba striking pink gitu kan. Justru jadi maksudnya visual artisnya slang misalnya dari seorang Alip John misalnya contoh. Atau misalnya contoh, ini jadi ngomong seni nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sedikit ya kayaknya. Misalnya ya ini motif. Kalau nanya ini sebenarnya motif. Orang itu masing-masing berkarya itu pasti ada motifnya. Motif, betul. Nah, saya contoh teman saya yang bikin logo Filosofi Kopi itu bukan saya. Yang bikin namanya Farid Stefi. Farid Stefi itu mungkin kalau anak-anak teman-teman Pak Selian kenal band Festivalis. namanya Blend Festivalis. Nah, dia vokalisnya Festivalis. Dia gambarnya juga jelek. Ya, betul. Visualnya juga sangat jelek bisa dibilang. Ya samalah jeleknya sama saya, tapi lebih ngetop dia. Dia udah dipamerin di galeri-galeri seluruh dunia, dan di Arjok malah
sebagai apa profil artis utama gitu ya. Tahu nggak? Saya akhirnya kenal motifnya dia apa. Apa tuh Mas Handoko? Motifnya dia kehidupan. Jadi Oke. motifnya dia adalah dari kecil dia diajak sama orang tuanya. Orang tuanya pekerja apa kalau zaman dulu percetakan handbrake gitu, apa pakai tangan gitu. Itu setahun sekali kalau mau lebaran ya suasana seperti sekarang, diajak bapaknya ke makam kakeknya. Diajak ke makam kakeknya terus itu dari SD, SMP, SMA. Begitu lulus SMA dikasih tahu bapaknya. Le gitu, dia orang Jogja ya. Jawa ya. Nah, orang Jawa itu. Tahu nggak di dalam makam itu tidak ada orangnya. Mbahmu tidak di situ. Oke. Ya. Itu yang men-trigger dia berkarya. Oke. Dan karya dia sangat protes sebenarnya. Jadi masing-masing orang itu sebenarnya punya motif untuk apa ya istilah saya creative survival ya. Saya juga punya motif pasti. Saya pun sering mentok, saya sering terhina, saya sering apa namanya merasa bahwa ini bisa lebih baik segala macam ya. Itu penting di maintain sebenarnya apa ya perasaan-perasaan Nah, itu gitu. Mas Handoko, saya itu penasaran bagaimana saat mungkin Mas Handoko gitu dan mungkin sedikit nasihat lah atau advice itu saran buat kita gitu. Kadang itu kita juga mentok di beberapa hal, bahkan mungkin creative thinkingnya mentok. Mungkin bukan hanya kadang, kerap kali juga. Kerap kali Iya. gitu. Nah, bagaimana seorang Mas Handoko bisa keluar dari kementokan itu dan mungkin bisa menciptakan sebuah terobosan atau mungkin karya yang eksponensial gitu. Melepaskan dulu deh dari kementokan itu gimana Mas caranya? Ya kalau saya flashback agak dipaksa untuk flashback ya ini ya, pertanyaannya. Kalau tadi misalnya intronya dari Teh Botol Sosro gitu, itu juga kementokan. Ketika saya melihat waktu itu kok semuanya kalau ngomong konteks iklan ya, kita harus flashback waktu itu zamannya iklan. Iya. Iklan tuh semua polis, semua cantik. Sementara begitu saya keluar rumah, dulu saya waktu itu tinggalnya di Kalibata ya. Begitu saya keluar rumah, lihat tetangga-tetangga saya, ya maaf ya, nggak ada yang cantik, nggak ada yang ganteng gitu ya. Realitas seperti itu gitu. Akhirnya saya saking keselnya. Tapi artis yang diiklanin cantik-cantik, ganteng-ganteng. Enggak. Atau Kalau iklan filosofi kopi, real people. oh real people. Ini kita ceritanya iklan yang lain gitu. Iya justru itu, karena iklan yang lain protes saya adalah sebenarnya real people itu matters. Kan gitu, waktu itu saya Seperti itu trennya. dan kalau ngomong presentasi, saya ingat banget itu ke Pak siapa yang punya Teh Botol Sosro dulu, Yosef Sosrojoyo, adiknya kakaknya Pak Suko yang sekarang pegang Sosro sekarang. Karena saya masih berhubungan dengan Pak Sukonya. Pak Yosef udah pensiun, udah cukup lama. Waktu itu saya presentasi, tahu nggak apa yang saya presentasikan? Adalah real people. Apa sih yang Bapak presentasikan Iya, pada Pak. saat Yang itu? saya itu yang Pitching saya, gitu ceritanya. saya presentasikan dan saya sampai minta-minta ke perusahaan saya bekerja. Namanya juga karyawan ya. Karyawan punya survival sendiri. Kan saya nggak boleh lancang. Saya harus lolos dulu ke perusahaan kan. Saya bilang, saya bikin 8 alternatif. Oke ya, udah ya happy ya, 8 alternatif ya. Oke, yang ke-9 jangan ditolak, saya harus presentasikan yang ke-9. Oke. Kenapa? Karena saya tahu ide yang ke-9 itu ekstrim banget. Akhirnya saya presentasikan, tahu nggak apa yang saya presentasikan? Apa? Saya, kalau zaman dulu kan storyboard gitu-gitu Iya. ya. Ini nggak pakai storyboard, saya hanya cerita aja. Bayangkan gitu di depan, tapi itu ketika ini balik lagi ya, sebelum lolos itu banyak yang nggak setuju dipresentasikan. Saya bilang, saya yakin sekali saya ini ide bagus, saya presentasi, saya akan minta maaf dulu sebelum presentasi ke Pak Yosef, saya bilang. Akhirnya saya benar, saya minta maaf dulu, ini ide terakhir, udah ada pilihan kan, udah happy kan, sama seperti ketika di internal, akhirnya saya presentasikan, ini ceritanya. Gimana tuh Pas? Bayangkan di sebuah alun-alun yang sangat berdebu gitu ya, debu di mana-mana gitu, ada kuda lumping gitu ya, lagi kesetanan, semuanya dimakan
beling dimakan, segala macam dimakan. Setelah selesai, stop. Minumnya teh botol sosro. Oke. Apapun makanannya minumnya teh Teh botol botol sosro. sosro. Itu awal idenya. Dan dia langsung, yes, itu ide yang bagus banget. Langsung dia setuju. Walaupun akhirnya sayangnya nggak lolos sensor. Oh ya, pada saat itu banyak. Ini ketemu problem yang kedua kan berarti. Nggak lolos sensor. Tapi akhirnya muncul ide-ide yang lain yang makan ati. Makan ati. Segala macam. Kalau Itu masih ingat ya, itu very zaman iconic dulu. banget sih Pak. Kayaknya itu yang Zaman paling dulu. ini ya. Nah, itu Boom kalau ya. diperhatiin, itu juga ribut lagi sama anak buahnya Pak Yosef. Karena saya presentasi model-modelnya, ya maaf ya, orang-orang biasa. Ya karena bagi saya, ya real people is beauty gitu. Jadi saya sengaja ini terus misalnya si staffnya nih, tapi ya bos lah ya waktu itu termasuk anak buahnya Pak Yosef itu, saya ingat itu adiknya atau kakaknya, saya kenal tuh anak penyanyi siapa namanya, Arman Maulana, kakaknya Arman Maulana yang jadi ininya bosnya di salah satu manajernya lah. Nah waktu itu dia bilang ini jangan ini ya modelnya giginya nggak bagus gitu. Terus saya bilang waktu itu dengan saya masih sangat bersemangat, justru gigi yang nggak bagus itu bagus saya bilang. Wah itu ribut tuh, itu ribut banget. Itu. Nyari antinya. Tim saya Antinya. pada nginjek kaki saya gitu karena dia marah kan. Originalitas yang ini yang memang harus dipertahankan gitu. Itu perjuangan zaman dulu tuh. Jadi ya tadi kalau kita ngomong artistik itu kadang-kadang memang sangat subjektif ya. Dan saya juga sangat baca buku-buku seni ya. Kayak misalnya sekarang saya baca kebetulan saya juga karena di film saya sebenarnya pengen memfilmkan si Raden Saleh dan saya ngikutin ceritanya. Saya juga memproduksi beberapa novel ya, salah satunya novel sejarah judulnya Sang Raja. Sang Raja kalau dibuka di Google itu tentang Raja Kretek di Kudus. Waktu itu pengen saya bikin filmnya kayak ala-ala Great Gatsby gitu. Nah saya juga gara-gara tadi Raden Saleh, saya juga mempelajari Raden Saleh. Motifnya apa? Sampai dia berkarya, sampai dikenal sebagai bapak seni rupa. Seni gitu rupa, ya. betul. Itu karena protes juga. Karena 3 karya dia yang fenomenal adalah Penangkapan Diponegoro, terus yang yang macan ngeroyok banteng itu sebenarnya perlawanan ke Belanda, sakit hati dia ke Belanda. Jadi sebenarnya energi berontak itu bisa menjadi positif, bisa menjadi karya. Ketika kita digencet itu sebenarnya bisa menjadi Motivasi kekuatan. kekuatan ya Pak, jadi Kekuatan. strength-nya Dan kita. saya mengalami berkali-kali ya penghinaan itu kan subjektif ya. Iya. Mungkin orang nggak merasa menghina tapi kita merasa terhina juga bisa ya. Bisa jadi, Ya, betul. Jadi Baperan. Tapi iya. bicara masalah penghinaan nih, dalam konteks creativity ya, mungkin para sekalian juga pernah mengalaminya, saya juga pernah mengalami hal itu gitu. Ketika kita menelurkan sebuah ide gitu ya, kemudian bersama tim digodok, terus kemudian di feedback oleh teman sekitar atau bahkan oleh atasan gitu ya, nggak jarang gitu, kurang kreatif loh, cari lagi dong ide kreatifnya. Padahal at some point kita udah berusaha untuk membuat sekreatif mungkin, sehingga bisa jadi memang belum kreatif. memang Nah, belum itu, kreatif. Pak. Bisa jadi terlalu terlalu kurang referensi, kurang berani gitu. Gimana tips Bapak untuk ketika orang merasa bahwa dirinya kurang kreatif, ketika dirinya down, apa yang bisa menyemangati gitu? Atau mengubah dari sebuah quote unquote itu hinaan itu menjadi sebuah spirit untuk lebih bagus gitu Pak. Kalau saya terus terang mungkin potret dari generasi tadi ya, baby boomers tadi ya. Saya sebenarnya simple, kadang-kadang saya mengambil inspirasi justru orang-orang yang tua. Tapi masih eksis. Misalnya seperti ya contoh ya, pada suka nonton film ya pasti ya. Flower Moon itu siapa sutradaranya? Martin Scorsese. Umurnya berapa? Umurnya udah 80-an. Tapi bagaimana dia tetap kreatif. Jadi ini bukan mau excuse karena saya sudah nggak muda ya, tapi maksudnya
penting menurut saya digging deep itu penting banget. Untuk menggali lebih dalam lagi itu penting banget. Sama seperti di penyanyi juga, saya sangat mengidolakan, mungkin banyak yang nggak kenal, Peter Gabriel gitu. Dia sampai umur 80 masih nyanyi dan masih bagus gitu ya. Ya. Dan banyak lah ya, Sting dan lain-lain. Gitu. Jadi energi kreatif itu sebenarnya menurut saya esensinya digging deep, menggali dalam, gali dalam. Jadi gali lebih dalam lagi, gali lebih dalam Cari lagi. terus, cari terus. Dan cari sebenarnya akhirnya sekali lagi bukan excuse umur, akhirnya sebenarnya nggak ada excuse apapun. Mau muda, mau tua, mau apapun gitu, ketika kita benar-benar konsentrasi digging deep gitu, itu ya kita akan mendapatkan sesuatu yang bagus. Tapi Harusnya Pak, benar. ada sedikit fenomena gitu di kalangan anak muda gitu. Kayak ada feedback gitu, wah kurang kreatif gitu. Tapi karena mental illness tadi ya, yang jadi awareness gitu. Kadang jujur jadi quote unquote itu excuse gitu, kayak ya udahlah, gue emang gak kreatif gitu. Nah gimana Udah kalau nyerah pandangan duluan. Bapak ya? Saya sebenarnya terus sering dengar lah ya tentang keluhan, apalagi generasi saya atau generasi even di bawah saya terhadap anak muda yang, wah anak muda itu sekarang baperan, wah ya tadi dikit mental illness lah, inilah segala macam. Kalau saya enggak, bukan karena saya sedang berhadapan dengan anak-anak muda. Saya terus terang sangat mengapresiasi anak muda. Ketika saya pertama kali memutuskan, ketika waktu itu saya yang cukup sudah jadi creative director di agency, artinya udah cukup mapan gitu, terus memutuskan untuk kerjasama dengan seorang Anggasa Songko, Rio Dewanto yang waktu itu belum 30, itu saya struggling terus terang di awal-awalnya. Karena kecepatannya menurut saya untuk saya ikuti Nggak berat. bisa ngejar gitu Pak. Nah, berat lah, bukan nggak bisa ngejar. Berat banget gitu, dan anak-anak itu anak-anak yang sangat terbuka. Maksudnya nggak ada sungkan-sungkannya. Nggak gitu Mas, gitu misalnya. Direct ya, Pak Direct. ya? Jadi saya waktu itu langsung, wah ini anak-anak muda ini harus diapresiasi justru. Dan sampai sekarang saya sangat terbiasa kerjasama dengan umur 24, 22 gitu. Jadinya saya berteman dengan anak-anak. Maksudnya masing-masing generasi punya kelebihan dan punya kekurangan menurut saya. Saya enggak, makanya kalau teman-teman saya bilang, wah dan ini saya pengalaman juga, waktu saya pertama kali bikin film, bayangkan ini sakit hati saya juga. Saya ceritakan, kan saya di advertising kan anggap aja creative director, teman-temannya creative director juga. Kan Betul. creative director itu kan songong banget zaman itu. Orang paling tinggi lah gitu ya. Gajinya tinggi, kebarat-baratan, merasa punya taste, segala macam. Saya kan cerita, teman-teman, gila ya anak-anak sekarang ya, saya bikin film, itu anak-anak sekarang tuh bikin filmnya keren-keren banget. Udah gitu budgetnya juga nggak mahal gitu. Terus habis itu tahu nggak, saya diginin, kok berhenti. Gua nggak percaya orang Indonesia bisa bikin film bagus. Pada satu banyak yang skeptis ya Pak ya tentang. Tahun 2015. Bahkan 2015 ya? 2015 masih sangat skeptis. Jadi itu sangat menyakitkan saya dan saya langsung merasa karena mereka jangankan dengerin saya, habis itu kayak, aduh lu kayaknya ngapain sih gitu, buang-buang waktu. Gua nggak yakin lah mau musik, padahal saya ngikutin banget. Saya ngikutin banget, mengapresiasi dan mengikuti karena film-film Indonesia saat itu kan juga ikut serta dengan musik-musik saat itu. Makanya tadi saya ceritakan, vokalisnya Sore meninggal gitu, kebetulan saya kenal juga. Jadi saya paham banget, itu sejalan dengan musik juga kan, film Berbagi Suami, itu kan musiknya juga ada Sore ya kalau nggak salah ya, dan lain-lain. Jadi maksud saya menjadi penting adalah stay relevant sebenarnya. Stay relevant itu menjadi sangat penting di kehidupan maupun di marketing atau apapun ya. Jadi kalau kita relevan terus ya kita bisa survive. Bukan for the sake of survive, tapi dalam konteks digging deep dan lain tadi. Bagaimana sih membangun relevansi, bagaimana sih cerita kita bisa relevan dengan orang lain, itu menjadi sangat penting. Dan ya kehidupan kan pada dasarnya kan berkomunikasi gitu. Betul. Saya terus terang teman-teman saya juga udah
udah gone satu-satu, udah nggak ada di peredaran segala macam. Dalam hati saya, kenapa saya nggak bisa jadi kayak Scorsese gitu? Kenapa saya nggak bisa jadi kayak ya mentalitasnya ya, bukan karyanya ya. Kalau karyanya ya ampun deh ya. Even si siapa yang tua-tua kan banyak ya, sama si siapa tuh Clint Eastwood kan juga sampai umur berapa tuh 80-an juga, masih sutradara juga. Tarantino juga udah nggak muda lagi gitu kan. Jadi menurut saya sekali lagi stay relevant, konsisten, digging deep itu penting banget untuk kita. Apapun lah yang kita kerjain. Hal yang sepele juga menurut saya digging deep menjadi sangat penting. Ya kan kasarnya kan kalau kita berbisnis kopi gitu kan, mungkin bagi orang lain ya kopi ya udahlah gitu. Mungkin nggak secerewet saya cerita tadi, kayaknya jadi dimenarik-menarikan gitu kan. Padahal ya memang menarik. Saya tuh punya keyakinan kedai kopi itu adalah hub kebudayaan atau hub kemanusiaan yang sangat strategis di Indonesia. Saya pernah bandingin di Jepang itu ada kultur namanya kisaten. Kisaten itu adalah kedai kopi yang sederhana, tempat ngumpul anak-anak muda Jepang, biasanya bikin manga, kartun, dan akhirnya jadi ekosistem game. Jadi artinya kita nggak bisa menyepelekan hal yang sederhana itu. Jadi di bisnis apapun, mau delivery, mau apapun gitu, itu sebenarnya hal-hal sederhana itu kalau kita tangkep esensinya bisa sangat luar biasa. Nah itu yang menjadi seninya. Makanya saya cerita kopi kemana-mana kan, ngomong traceability, ngomong indikasi geografis, kan nggak sekedar kopi enak atau interiornya bagus, kan gitu kan. Interiornya filosofi kopi yang di Melawai itu jelek banget, tapi lovable. Jelek kenapa? Karena nggak punya duit. Saya lebih senang membahasakannya sederhana sebenarnya. Dibanding dengan beberapa tempat kopi yang lain. Karena ada alasan juga. Ya itu desain ya, kekuatan desain ya. Kekuatan desain sekarang itu kan juga misalnya kalau diperhatiin di filosofi, sampai kita bahasnya seperti ini. Kalau di filosofi kopi Melawai itu kalau kita perhatiin di sini duduk ada anak yang tatoan, bajunya sampai kebuka, terus kadang-kadang punk rock, terus pakai anting gitu. Sebelahnya cewek jilbaban, gitu. Terus di sini om-om yang udah tua. Itu biasa sekali. Karena dari awal kita memang mendesain itu, tempat ini inklusif. Dan kita juga banyak sakit hati yang gara-gara seperti itu, kayak misalnya di Sarina, kita buka, walaupun saya bagian dari konsultannya Sarina, waktu itu buka, saya bilang konsepnya humble, kayak kantin gitu, begitu buka, saya dimaki-maki orang Sarina, sampai pejabat-pejabatnya, Mas, itu Pak Menteri nggak mau mampir, tempatnya kok gitu amat gitu, ini nggak mau mampir saya bilang. Kata-kata gitu amatnya tuh Pak. Saya bilang, Mbak, memang saya bikin bukan buat Pak Menteri, ngapain saya mau impress Pak Menteri terus konsumen saya lari, saya bilang gitu. Terus akhirnya apa yang terjadi? Penjualannya naik terus, pelan-pelan menjadi tempat nongkrong. Saya kan udah memperhitungkan, dia mau duduk, mau sambil ngangkat kaki, ya itu yang saya harapkan. Karena ini ya sekedar kantin kopi, kedai originalitas kopi. Itu yang Bapak memang pengen. Ya memang rutenya filosofi kopi seperti itu, nggak semua harus kayak gitu ya. Kan masing-masing kan punya narasi, bukan berarti saya memaksakan untuk itu, tapi kadang-kadang ide itu memang nggak bisa menyenangkan semua orang kan. Ide itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi kita mesti yakin benar apa yang kita lempar gitu. Menjawab nggak sih tadi pertanyaannya apa? Nah mungkin kita pengen interaksi bersama Pexelian karena di sini ada beberapa Pexelian yang dari tadi tuh sebenarnya pengen nanya, langsung kita sharing nih. Siapa yang mau bertanya? Nah, ini kayaknya Suci tadi saya mau nanya nih Pak gitu pas tadi lagi ada makan. Pertanyaan di screen ya? Ini tuh lebih ya nanti kita bacain juga pertanyaan ini teman-teman yang di online silahkan drop pertanyaan nanti di spill ya. Oh udah ya? Oh belum ada. Silahkan Mbak Suci, saya kasih ininya deh mic-nya. Halo Pak Handoko, selamat sore. Sore. Pak hari ini saya ulang tahun, makasih ini jadi kado Aduh, terbaik buat saya. Terima kasih, selamat ulang tahun. Oke Sorry Pak. masih di sini ya ulang tahun ya. Oke Pak, pertanyaannya sebenarnya simple. Tadi Bapak kan mention body shop ya. Beberapa hari yang lalu mungkin kita baca artikel body shop kan bangkrut ya.
kalau di angkatan saya mungkin Gen Y itu orang mengeksklusifkan si body shop itu. Jadi kalau punya barang itu tuh kayak wow banget gitu. Terus kalau ngomongin value-nya kita tahu dia tuh kurang apa sih? Oke, kurang apa gitu. Kayaknya udah mencakup semuanya, bahkan sebelum brand-brand lokal main sustainability dia menjadikan itu sebagai campaign-nya gitu. Tapi in the end ketika marketnya berubah justru dia yang kalah gitu. Yang mau saya tanyakan ke Pak Handoko sebenarnya lebih ke pandangan gitu ya. Sekarang kan banyak skincare lokal ya, go lokal, habis itu sustain lebih macam-macam. Waktu Bapak ngomongin celana indigo itu juga wow makin make sense gitu, bisnis-bisnis lokal. Tapi apakah ada hubungannya dengan pricing Pak? Karena kalau kita lihat bisnis yang sustain akhir-akhir ini itu kan justru yang nilainya itu lebih rendah ya, walaupun kalau di Indonesia kita bisa lihat kayak Sejauh Mata, Sukacita itu kan harganya emang A+ gitu, cuman kan secara volume kayaknya lebih slow ya Pak ya. Gimana menurut pandangan Bapak mengenai itu Pak? Ya, oke, terima kasih. Mungkin jawaban spontan saya kalau case-nya The Body Shop, soul-nya Anita Roddick hilang karena begitu Anita Roddick meninggal, terus seperti tidak ada yang meneruskan ruh itu gitu ya. Dan kalau saya sih gampang menilainya karena juga ada kecenderungan grup-grup company besar yang mengakuisisi katakanlah brand-brand atau jenama-jenama yang tadinya sangat punya ruh gitu, terus dia grupnya kalau nggak salah apa ya dia? L'Oreal ya, betul, L'Oreal, dia grupnya L'Oreal. Jadi menjadi pelan-pelan menjadi industri. Begitu jadi industri, terus ya sentuhan personalnya hilang, terus ya tadinya kan dia bilangnya juga fair trade juga, tapi kan fair trade-nya menjadi hilang, menjadi kabur kan. Itu yang menjadi The Body Shop itu jadi merugi seperti itu ya lah, katakanlah mau tutup. Nah cuman saya juga harus ngasih catatan bahwa memang perubahan hari ini cepat sekali. Sebenarnya saya pribadi sih ngelihat fenomena body shop itu sedih sekali ya, karena sekarang company dengan mudah tutup gitu ya. Kita juga nggak tahu nih Starbucks juga kena gempuran yang sangat dahsyat dengan isu-isu kemanusiaan Palestina segala macam. Jadi intinya memang kalau kita ngomong brand hari ini, menurut saya menjaganya setengah mati dan disitulah pentingnya corporate culture menurut saya. Saya sendiri juga merasa sebagai katakanlah CEO M Block atau Filosofi Kopi dalam rangka membangun corporate culture. Karena corporate culture itu nggak gampang dan apapun harus kita tempuh ya sebenarnya. Usaha-usaha seperti ini adalah membangun corporate culture juga. Tadi saya pagi baru telepon-teleponan sama orang marketing, tim Filosofi Kopi mau saya arahkan untuk pergi ke kebun kopi gitu, barista-baristanya untuk melihat processing gitu ya, dari nyuci sampai jemur dan lain-lain gitu ya, untuk supaya dapetin sense proses itu gitu ya. Hal yang sebenarnya sederhana aja, tapi harus kita ajak ke hutan segala macam gitu untuk sensitif gitu. Saya udah ngomong sama Ciko, kebetulan Ciko juga duta gajah. Jadi di situ kita bisa bersama-sama untuk menggali empati dan juga sekaligus ngomongin bisnis. Kan bisnis kan intinya kan hulu hilir juga, untuk mengenalkan hulu hilir segala macam. Saya rasa proses is everything gitu ya, dan menurut saya pelajaran dari body shop itu bisa terjadi ke siapa saja, dan untuk itu memang ya kita harus bangun company culture, SOP yang baik, segala macam gitu, kurang lebih itu sih. Bagaimana Mbak Suci? Ada kaitannya tuh Pak, enggak Pak, sama ekonomi kita atau bucket size kita yang sebenarnya menyempit gitu? Iya dan tidak ya. Kalau sebaliknya, kalau saya misalnya balik lagi di kopi gitu ya,
Kayak sekarang muncul Tomorrow, terus Janji Jiwa, termasuk Kenangan gitu. Apakah kalau dalam konteks bisnis tuh harga itu satu faktor yang tidak mudah juga, karena harga itu bisa merusak market, bisa mendisrupt, tapi juga yang bersangkutan juga yang ngasih harga murah tuh bisa mati sendiri. Itu juga mesti hati-hati gitu, karena kan kita punya hitung-hitungan. Kalau misalnya murah, apakah ini murah karena untuk mengakuisisi market dulu atau untuk apa gitu kan, atau memang fair trade atau apa nih gitu. Jadi menurut saya mungkin story argumennya udah nggak kuat di konteks sekarang, dan untuk ngomong body shop ya, dan relevansinya nggak kurang dibangun lagi gitu menurut saya ya. Oke. Nah, ini tadi kita sore ngomongin soal kreatif sampai hari ini, malam ini itu kita sampai ke corporate culture gitu. Dan kalau boleh saya petik, itu yang paling ditekanin dari obrolan tadi itu adalah membangun relevansi. Ada nggak Pak tips dari Pak Handoko untuk kita itu peka terhadap relevansi atau mengenali ini yang harusnya relevan nih? Ya pasti paling gampang mengenali konsumen, mengenali habit konsumen itu yang paling penting apapun bisnis kita gitu. Karena kalau kita nggak mengenali konsumen atau kita nggak tahu motif-motif dia, nggak tahu kesulitan dia, peluang dia, impian dia gitu, itu sangat bahaya. Dan menurut saya disitulah letak pentingnya customer relationship ya, katakanlah. Kalau kita membangun bisnis kan sebenarnya kan pada dasarnya kan meng-create traffic ya, meng-create crowd, mau caranya dengan apapun gitu. Kalau saya sih terus terang bukan sudah tidak percaya, saya nggak percaya dengan harga. Saya lebih percaya dengan kekuatan komunitas, kekuatan, istilah saya kekuatan gerombolan gitu. Kalau gerombolan ini udah percaya tapi percaya ini nggak percaya buta ya. Kalau misalnya gerombolan orang yang mengapresiasi kita atau gerombolan orang yang kita sangat pahami, sangat kita ngerti, itu adalah kita udah memenangkan hal itu gitu. Dan memang tidak bisa dipungkiri fair trade, traceability, hulu hilir itu harus mulai dibuka, sehingga kita bisa konsumen itu part of our family gitu. Bukan hanya menyenangkan aja, tapi kita benar-benar memahami mereka gitu. Kelihatannya klise, tapi menurut saya itu penting. Ya kalau misalnya delivery gitu misalnya, ya kita harus tahu klien-klien kita ini siapa gitu, bukan hanya elemen harga, tapi tadi empati kita itu terhadap hal itu seperti apa gitu. Kan itu terjawab ya. Nah, satu lagi Pak, penasaran, mungkin ini juga pertanyaan terakhir gitu. Dari cerita Bapak, dari cerita Mas Handoko dari tadi gitu. Sebenarnya ada satu hal juga yang muncul di benak saya, itu adalah Mas Handoko itu, saya tidak tahu mau mengakui atau tidak, super produktif, super kreatif gitu. Nah, bagaimana mengkolaborasikan tuh Pak dua spektrum itu di dalam diri Mas Handoko? Mengawinkan ya bahasanya, sebuah kreativitas itu menjadi sebuah produktivitas yang pasti produktivitas itu kan tentang menciptakan atau makers gitu. Bagaimana itu Pak? Sangat sulit banget ya. Iya. Kira-kira apa yang bisa diambil dari seorang Mas Handoko tuh? Ini bukan soal merendah, tapi saya nggak kreatif. Kalau mau jujur ya, saya bukan orang yang kreatif dalam arti kayak wah gila, setiap apa yang dikeluarin tuh kreatif banget gitu. Enggak. Kalau produktif iya, karena saya nggak bisa pungkiri saya pecicilan tiap hari, mondar-mandir tiap hari, lompat sana lompat sini, dari mikirin ini mikirin itu mikirin ini gitu, karena saya seneng aja. Mungkin punya kelemahan jadi less fokus, atau menjadi mungkin kalau satu lebih fokus lebih bagus, debatable lah. Tapi saya yakin bahwa bisnis, kalau bagi saya sendiri, bisnis atau eksis itu adalah connecting the dots. Intinya kan itu kan, sebenarnya kan connecting the dots. Ya
kita belajar dari Apple lah ya. Apple itu kan sebenarnya kan Steve Jobs itu kan sangat percaya dengan connecting the dots. Kenapa harus akhirnya dia tidak sedang bikin PC atau tidak sedang bikin komputer, tapi dia sedang jualan imajinasi dia malah justru. Dia jualan mimpi, jualan imajinasi, jualan creativity gitu kan. Terus akhirnya keluarnya ya seperti kita tahu kan, Apple TV, Apple Music. Sekarang udah yang kacamata segala macam. Karena yang dia kerjakan adalah imajinasi gitu. Kalau mungkin mungkin imajinasi saya imajinasi kultural, bukan creativity. Karena saya punya dendam lagi, Indonesia ini sangat dihina dalam konteks kultural. Indonesia ini sangat tidak pede dalam aspek kultural yang begitu kaya gitu ya. Saya contoh deh, saya kebetulan mondar-mandir ke Timur Tengah ya. Kemarin pertama kali saya kemarin 4 kali ke Doha karena proses bikin pameran di National Museum of Qatar. Saya begitu datang pertama itu langsung terpukul saya. Saya gampang sekali berempati terhadap situasi ya. Kenapa saya terpukul? Qatar itu bagi saya cuman 2 cerita dari Qatar itu, burung falcon sama padang pasir, sama satu lagi bangsa nelayan, pekerja keras. Oke? Apa yang terjadi dengan Doha? Semua kultur ditarik sama dia. Dia bikin namanya Museum Quran. Quran tertua di seluruh dunia dibeli sama dia. Dipamerkan di National Museum of Qatar, termasuk dari Indonesia. Dari Cina, dari Malaysia, dari Kelantan, segala macam dibeli sama dia. Artinya dia apa? Dia sedang membeli kebudayaan. Dan itu terjadi juga di lukisan. Kakak saya Muslim dan rada-rada fanatik, dia pernah waktu itu, ini agak cerita personal ya, dia bilang dia senang seni juga, dia bilang kok tolong gambarin buat rumah saya lukisan, tapi jangan ada figur orang, gitu. Karena figur orang itu kalau di Islam apa gitu katanya ya segala macam. Saya begitu datang ke museum di sana, lah ini figur-figur orang ada di sini. Maksud saya apapun dibeli sama dia. Diserap, kultural dibeli. Artinya menghubungkan dengan kegelisahan saya tadi, Indonesia itu kulturalnya bergelimang, tapi kita nggak menghargai. Bulgaria itu memproduksi rendang, pabrik rendang terbesar di dunia itu adanya di Bulgaria. Oke. Ya. Oke. Saya pikir di Padang. Ya. Itu baru rendang ya, belum yang lain. Ya, cerita kakao sebenarnya jelas sekali gitu ya. Jadi artinya sebenarnya energi kultural tadi. Saya merasa bahwa culture kita itu harus diangkat gitu. Apapun caranya. Gitu. Dan saya juga terus terang ya tadi obrolan tentang film tadi potret kita. Saya merasa minoritas ketika saya ngomong kultural. Apalagi dengan orang-orang iklan. Yang soknya minta ampun lah kasarnya gitu. Dan dia nggak appreciate sesuatu yang kekayaan kita itu. Mungkin sekarang berubah. Tadi sekitar. Jadi film Indonesia sebagai patokan, film Indonesia saat itu mencari layar tuh susahnya minta ampun. Betul. Sekarang penonton film di Indonesia itu 60% lebih itu nonton film Indonesia. Layar film Indonesia itu menguasai layar 60%. Dan itu terjadi juga di musik. Ya kan? Pasti teman-teman ngerasain sebenarnya. Musik yang didengar kan semakin musik Indonesia. Dulu zaman saya gengsi lah mendengerin musik Indonesia itu mungkin 1-2. But overall itu yang didengerin ya musik-musik barat. Kan gitu kan. Nah, ini berproses tapi masih belum. Etalase utama kita tuh masih dikuasai oleh asing. Nah, itu yang membuat energi kreatif atau katakanlah energi kreatif saya muncul. Tapi kalau dibilang saya kreatif, enggak. Saya harus bilang enggak. Justru karena dari yang tadi Mas Handoko bilang. Ya kayak misalnya saya gambar-gambar ini gitu. Kan balik lagi kan, ini kan gambar mungkin sambil saya scroll ke depan ya. Nanti kita bicara mengenai beberapa gambar-gambar Mas Handoko yang sangat, saya bilang ada yang nyeleneh, ada yang wow gitu. Tapi sebelumnya ada yang mau tanya nggak di sini selain Suci?
Atau sebelum nanti kita buka open question aja, sambil Mas Handoko mau sharing nih. Mas mungkin boleh berdiri sehingga Oh ya, tapi ini nggak bisa. kelihatan nggak? Dari sini ya? Oh ini belum nyala nih kali. Boleh, sorry. Mungkin saya cepet aja nanti saya scroll supaya kebayang dan mungkin ada yang lupa yang mau saya sampaikan. Mumpung di sini, mumpung baru kenalan. Iya. Belum bosan ya? Atau kalau nggak bisa dibantu klik. Oh iya. Nah ini cara saya berpresentasi ini. Jadi saya biasanya pakai gambar. Ini contoh gambar-gambar saya. Next. Ini di mana nih, Mas contoh Handoko? gambar-gambar saya yang jelek itu. Ini dipajang di? Ini dipajang di kedai filosofi Di kopi. kedai, ya. Ya. Next. Ini dipajang di M-Block. Ya, next. Ya intinya adalah menurut saya mulai itu penting. Mulai Jadi aja dulu. kalau mau berinovasi, berkreasi ya mulai aja. Nah, pasti kan punya purpose-nya kan. Apapun itu ya mulai aja gitu kan. Mau jelek, mau bagus, mau proses segala macam. Gak mungkin lah langsung bagus. Iya. Berproses itu penting gitu. Next. Ya. Ini kan, ya ini saya mulai aja gitu. Malah orang suka. Saya bingung juga. Malah hal kayak gini-gini jadi sering jadi background foto, bisa ini segala macam. Next. Ini waktu saya presentasi meyakinkan Ibu Dwina, ini direkturnya Pruri. Waktu kita akhirnya dipercaya untuk mengelola tempat yang sekarang jadi M-Block. Waktu itu masih ada almarhum Bung Glenn. Dengan gambar saya yang kacrut itu gitu, seadanya. Kita preskon malah waktu itu, saya ingat. Ya yang penting otentik. Otentik itu menjadi penting gitu. Dan saya banyak belajar dari Bung Glenn, almarhum. Bung Glenn, saya mungkin cerita sedikit tentang Bung Glenn. Bung Glenn bagi saya terus terang tidak mengidolakan Bung Glenn. Karena kalau ngomong musik ya, ketika saya pertama kali dia produser musiknya Filosofi Kopi kan, Filosofi Kopi 1 kayak begitu. Tidak mengidolakan itu dalam arti genre yang tadi saya cerita Peter Gabriel, progressive rock, bukan genre. Bung Glenn kan identik dengan menye-menye, lagu-lagu cinta gitu kan. Tapi begitu saya kenal Bung Glenn, ternyata enggak. Lebih dari itu? Bung Glenn itu banyak lagu tentang Munir, tentang demokrasi segala macam. Dan dari Bung Glenn saya akhirnya menjadi ikut pecicilan. Karena Bung Glenn itu hari ini ketemu Ustadz, hari ini ketemu Bu Nuriyah Wahid gitu. Besok ketemu pastor, besoknya lagi ketemu istrinya Munir dan lain-lain. Jadi Bung Glenn bagi saya orang yang sangat luar biasa, dia aktivis, dia orang yang sangat peduli dengan orang lain. Dan akhirnya hampir semua dari grup kita itu belajar dari Bung Glenn, termasuk Chico, Rio. Kalau tadi saya cerita kenapa Chico itu dekat dengan gajah, kenapa Rio itu akhirnya berkegiatan dengan petani, karena waktu itu kita bahas bersama, saya, Bung Glenn, Chico, Rio, Angga. Kalau mau sustain, Bung Glenn kan artis yang sustain, umurnya kan tidak muda lagi. Kenapa Bung Glenn sustain? Karena dia peduli sama kemanusiaan. Itu sebenarnya yang bisa kita pelajari dari brand. Intinya dia bisa sustain di papan atas terus. Kalau saya ingat banget ketika kita ketemu wartawan, kalau saya mungkin paling inilah ya, saya bukan seleb. Kalau misalnya kita ngumpul, ada Chico, ada Rio, ada Angga, ada Bung Glenn, yang paling banyak dikerumunin wartawan adalah Bung Glenn, selalu itu. Karena dia punya value. Bung Glenn itu punya value yang beyond, yang ibarat saya ya kalau di luar negeri ya kayak Sting lah, kayak atau Peter Gabriel atau DiCaprio, atau Bono gitu ya. Ya itu akhirnya itu menjadi patokan bahwa kita harus concern terhadap lingkungan. Dan itu gurunya adalah Bung Glenn. Bung Glenn lebih hebat daripada, bagi saya Bung Glenn lebih hebat daripada Peter Gabriel sejujurnya. Bukan masalah selera musik ya. Bagaimana dia berjuang akhirnya Ambon jadi kota musik UNESCO. Itu perjuangan Bung Glenn. Oh, itulah spirit yang menular dari Bung Glenn ke Mas Handoko juga. Salah ya, satunya. Salah satunya bisa kita Tapi petik pelajaran pelajarannya. untuk branding, Ya. anggap aja Bung Glenn adalah brand, Ya. adalah kepedulian tadi. Ya.
peduli. Akhirnya dia bisa tahan lama. Dan karyanya juga konsisten. Ya. Karyanya dia konsisten. Ya. Next. Ya, next. Mungkin thank you banget Pak Handoko, mungkin waktu kita sudah tidak banyak. Sampai nggak kerasa nih. Sampai nggak kerasa gitu kan, kita terbawa dalam talk show hari ini gitu, dan thank you. Ya. Coba mungkin Oke. dicepat-cepatin aja sebelum kita closing. Dicepet-cepetin ya. Ya, Oke. sekalian mungkin ingin Jadi melihat mungkin beberapa. Eca ada yang bisa disimpulkan. Kalau silakan. dari saya sih tadi ngambilnya gini, sebuah kreativitas itu tidak muncul secara eksponensial atau dalam artian untuk sebuah hal yang metafor, tapi memang itu untuk menyelesaikan masalah yang pertama. Terus Betul. kemudian diimbangi dengan research and development, kemudian menjadi sebuah formula tentang narasi bagaimana si ide itu bisa atau si produk kreatif itu bisa menjawab masalah tersebut. Tentunya digging deep terus, gas terus, cari terus. Kalau dari Mbak Eca? Iya, kalau saya boleh ambil sedikit istilahnya Pak Suryono, di sini ada kita anggap sebagai salah satu senior kita, itu istiqomah. Istiqomah. Istiqomahnya tadi saya lihat beberapa part Mas Handoko tuh selalu sustain kan, selalu Ya. istiqomah. Terus menerus meskipun dihina, meskipun Ya. gemas, meskipun kesel, tapi mulai aja dulu. Tetap. Perkara nanti bagus, perkara nanti jelek, perkara dihina orang itu lain soal. Ya. Mulai jalanin istiqomah Yap. pasti membuahkan hasil juga, dan originalitas, Otentik. empathy itu juga perlu, Empathy perlu. iya kan? Sehingga ya lo nggak akan kegerus dan ke-distract sama banyak brand-brand dan banyak kompetitor-kompetitor lain. Ya. Dan menariknya juga kata-kata kompetitor itu sangat menggelitik. Yang dijadikan oleh Mas Handoko justru bukan kompetitor, tapi kolaborator, Ya, betul. collaboration gitu. Jadi kita susah juga kan kalau kita bersaing dengan banyak ini ya, banyak orang. Tapi kalau kita bersinergi, kita kolaborasi, malah justru makin ini. Ya. Kira-kira kalau dari Mas Handoko ada advice, saran buat para Ya. Vexelian? Satu kalimat. Kalau ke satu kalimat mungkin ini, sedikit aja simple rapid statement aja dari seorang Mas Handoko tentang creativity. Iya. Iya. Ya intinya berkreasi itu mengasihkan lah gitu. Jadi enjoy berkreasi, enjoy the process gitu. Dan dari situ saya yakin bermanfaat bagi kehidupan kita gitu, menjadi pembelajaran bagi kita lah. Kurang lebih seperti itu. Amin. Terima Amin. kasih. Terima kasih Oke. tangan teman-teman buat Mas Thank you. Handoko. Terima kasih banyak Oke. Mas Handoko atas Mas Handoko, waktunya. thank you for coming, dan Iya, ini sangat ada bermanfaat. sedikit bingkisan dari kita. Ini Iya. sebuah signature kita, Mas Handoko. Jadi kalau kita kedatangan speaker dari eksternal, kita pasti memberikan ini, Iya. sebuah karya seni yang dirakit atau dibuat oleh kaum disabilitas. Oke. Ini akan diserahkan oleh Pak Brian. Oke. Thank you. Thank you for coming, Mr. Handoko, dan Terima kasih Pak Mas Handoko. teman-teman Vexelian yang di offline dan online. Thank you for joining us and see you in the next Vexel Keynote Betul. Session 4. Selamat Goodbye. menjalankan ibadah puasa semuanya. Boleh kita berfoto dulu ya? Kita foto dulu.